selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Dea Soin dengan NIM 5520 1210 09 dari program studi Teknik Informatika kelas A semester 6. Jadi pada video saya ini saya akan menjelaskan mengenai skema deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Jadi teman-teman, mari kita masuk ke penjelasan berkaitan dengan deterministik dan non-deterministik. Jadi dalam bahasa teori otomata, DFA dan NFA ini merupakan dua jenis model matematis yang digunakan untuk merepresentasikan dan mengenali bahasa formal. Jadi keduanya ini menggunakan kelima tupel untuk mendefinisikan struktur mereka masing-masing. Jadi berikut penjelasan. Yang pertama kita lihat mengenai deterministik finite automata atau DFA. Jadi DFA ini merupakan model otomata yang pada setiap langkah hanya dapat berada dalam satu keadaan. Jadi dia hanya berada pada satu keadaan. Satu keadaan berdasarkan input yang diterima. Jadi di sini DFA ini didefinisikan oleh 5 jenis tupel, yakni yang pertama yaitu dilambangkan dengan huruf Q, yang merupakan himpunan hingga dari keadaan atau state. Yang kedua adalah sigma. Ini merupakan himpunan hingga dari simbol input atau alfabet. Yang berikut adalah delta, yang merupakan fungsi transisi. Jadi fungsi transisi ini dia memetakan pasangan keadaan dan simbol input keadaan. Jadi pada DFA nanti fungsi transisinya seperti ini teman-teman. Delta sama dengan Q kali sigma akan menjadi Q, menghasilkan Q lagi. Kemudian yang berikut adalah Q0. Q0 ini merupakan keadaan awal atau state awalnya. Kemudian F yang merupakan keadaan akhir. Jadi sekarang kita lihat berikutnya di sini. Misalnya contoh dari DFA ini. Ini di sini kita misalkan ingin mendesain DFA untuk mengenali bahasa yang terdiri dari string yang mengandung urutan 0, 1 di dalamnya. Jadi definisinya sebagai berikut. Jadi seperti itu, keadaan Q terdiri dari Q0, Q1, dan Q2. Kemudian sigmanya dari 0,1, 2 input. Kemudian untuk delta, di sini kita langsung buat delta Q0, 0. Q0 jika kita input 0 maka akan menghasilkan Q0. Di sini Q0 inputan 1 menghasilkan Q0. Q0 inputan 0 menghasilkan Q1. Q1, 1 menghasilkan Q2. Q1, 0 sama dengan Q1. Kemudian Q2, 0 sama dengan Q2. Dan yang terakhir Q2, 1 inputan 1 menghasilkan Q2. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk Q0-nya adalah
Q0 atau keadaan awalnya adalah Q0. Kemudian untuk F-nya atau keadaan akhirnya di sini kita bisa lihat F2. Q2. Oke, jadi dalam contoh ini DFA akan menerima string seperti 0,0,010 dan 1001. Jadi karena mereka mengandung urutan 0 dan 1. Ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk non-deterministic finite automata atau NFA. Jadi NFA ini merupakan model otomata yang memungkinkan berada dalam beberapa keadaan pada waktu yang sama atau memiliki transisi epsilon yang tidak memerlukan input. Jadi dia juga didefinisikan oleh 5 jenis tupel sama seperti ini. Namun perbedaan antara DFA dan NFA ini terletak pada deltanya atau fungsi transisi. Pada NFA ini fungsi transisi yang memetakan pasangan keadaan dan simbol input ke himpunan keadaan berikutnya. Jadi dalam NFA dia ditulis delta sama dengan Q dikali dalam kurung sigma gabungan kurung kelawar Jadi di sini di mana PQ ini merupakan himpunan kuasa dari Q ini. Q0 dan F-nya sama, cuma mereka berbedanya pada delta. Jadi contohnya di sini, contoh dari NFA itu misalkan kita ingin mendesain NFA ini untuk mengenali bahasa yang terdiri dari string yang berakhiran dengan 01. Jadi definisinya kita bisa lihat Q sama dengan Q0, Q1, Q2 dan Q3. Untuk sigma kita menggunakan input 0 dan 1. Kemudian deltanya itu delta Q0 inputan 0 akan menghasilkan Q0 dan Q1. Kemudian delta Q0, 1 akan menghasilkan Q0. Kemudian Q1, 1 dia akan menghasilkan Q2. Dan yang terakhir delta Q2 inputan 0 dia akan menghasilkan Q3. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Q0 atau state awalnya, start awalnya itu adalah Q0 dan start akhir atau keadaan akhirnya adalah Q3. Jadi dalam contoh NFA ini dia dapat berada di beberapa keadaan pada saat yang sama dan string seperti 01, 001, 1001 dan 101 ini akan diterima karena mereka berakhiran dengan 01. Jadi perbedaan utama antara DFA dan NFA ini adalah terletak pada fungsi transisi dan cara mereka menangani inputan. Jadi DFA ini dia memiliki satu jalur transisi pasti untuk setiap simbol input dari setiap keadaan. Sedangkan NFA ini dia dapat memiliki beberapa jalur transisi seperti yang dapat kita lihat ini. Namun
transisi dan juga transisi tanpa input. Namun setiap bahasa yang dikenali oleh NFA juga dapat dikenali oleh DFA ini. Jadi meskipun DFA yang setara mungkin memiliki lebih banyak keadaan. Jadi teman-teman, sekian penjelasan mengenai skema DFA dan NFA dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.